Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, are you ready to pay attention to this video? In this video, I will be sharing about listening session of TOEFL test, particularly in part of contrary meaning. Contrary meaning berarti sebuah ungkapan yang memiliki arti kebalikannya. Ada dua jenis contrary meaning di listening part of TOEFL, yaitu wishes dan untrue condition. Selebihnya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, mari kita bahas reason for wishes. Wishes kita kenal dalam bahasa Indonesia adalah harapan. Dalam bahasa Inggris, ketika seseorang mengungkapkan sebuah harapan atau pengandaian, maka arti yang sebenarnya adalah kebalikan dari harapan tersebut. Jadi misalkan ada seseorang berkata, "Andai aku kaya," maka artinya orang itu tidak kaya. Coba perhatikan tabel berikut. Di sini ada poin-poin penting yang harus dipahami dan diingat. Yang pertama, jika wish-nya atau harapannya dalam kalimat positif, maka kenyataannya adalah negatif, karena kenyataan adalah kebalikan dari harapan. Contoh kalimatnya, I wish I had time to help. Aku harap aku punya waktu untuk membantu, maka pada kenyataannya tidak ada waktu untuk membantu. Yang kedua, jika harapannya dalam kalimat negatif, maka kenyataannya positif. I wish I didn't have time to help. Maka kenyataannya dia punya waktu untuk membantu. Selain itu, tenses juga bisa jadi clue atau jadi petunjuk untuk menjawab pertanyaan wishes. Jika harapannya dalam kalimat menggunakan past tense atau lampau, maka kenyataannya berbentuk present tense atau kejadian yang berlangsung sekarang. Contohnya, I wish he were at home. Aku harap dia di rumah. Tenses yang digunakan di sini adalah past tense. Penandanya ada di to be were. Tapi tunggu dulu, kenapa subjek he bukan pakai was? Karena untuk menyampaikan wishes, semua subjek menggunakan were. Walaupun dia tunggal, nggak ada yang pakai was. Nah, di sini kenyataannya adalah he is not at home, menggunakan to be is yang berarti present tense. Yang terakhir, jika harapannya dalam kalimat past perfect tense, penandanya adalah ada had plus verb 3. Maka kenyataannya dalam bentuk past tense. Bisa dilihat di tabel. Kita sekarang lihat contoh percakapan dan pertanyaannya. Did you enjoy the Thanksgiving dinner? I wish I hadn't eaten so much. Pertanyaannya, what does the man mean? Pilihan jawabannya ada, he didn't eat very much, he plans on eating a lot, thinks he is eating a lot, dan he ate too much. Kita fokus pada pernyataan speaker kedua, yaitu I wish I hadn't eaten so much. Kalimatnya dalam bentuk negatif yang ditandai dengan not, dan tensesnya adalah past perfect yang ditandai dengan kata had, bla 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 eaten. Maka kenyataannya adalah positif dan dalam bentuk past tense. Kita lihat jawaban yang memenuhi syarat tersebut. Dan jawabannya adalah he ate too much. Bentuknya positif dan merupakan kalimat past tense. Bentuk kedua dari contrary meaning disebut untrue condition atau kondisi yang salah. Sebenarnya sama aja dengan wishes. Untuk menjawab soal tentang untrue condition, kita diminta untuk memilih jawaban yang merupakan kenyataan berkebalikan dengan kondisi yang disebutkan. Misalnya, jika saja aku punya waktu, aku akan datang ke pesta ulang tahunnya. Dari kalimat ini berarti kenyataannya dia tidak punya waktu, maka dia tidak datang ke pesta ulang tahun temannya. Nah, di sini ada sedikit tambahan yang membedakan untrue condition dengan wishes, yaitu ada kata if, yang artinya jika. Kita perhatikan tabel berikut. Sebenarnya, poin-poin di untrue condition sama saja dengan wishes, hanya ada tambahan kata if di depannya. Kita bahas yang jadi pengecualian saja ya. Lihat di kolom tabel terakhir, ada yang tidak menggunakan if. If bisa dihilangkan untuk kalimat pengandaian yang menggunakan past perfect tense, yaitu yang ada had-nya, tetapi nanti had-nya dipindah ke depan sebelum subjek. Contohnya, had I had money, I would have bought it. Sebenarnya ini adalah versi lain dari if I had money,
I would have bought it. Karena if-nya dihilangkan, had-nya pindah ke depan, dan kenyataannya dalam bentuk past. I didn't have money. Aku tidak punya uang. Sekarang kita bahas contoh dialog dan coba jawab pertanyaan ini. Do you think you'll be able to go to the party? If I had time, I would go. Pertanyaannya, what does the woman say about the party? Pilihan jawabannya ada maybe she'll go, she has time so she'll go, she's going even if she doesn't have time, then it's impossible to go. Orang kedua, the woman, mengatakan pernyataan dalam bentuk past tense yang positif karena ada verb 2 di sana yaitu had yang merupakan bentuk kedua dari have, maka jawabannya akan berbentuk present tense negatif. Kita lihat kalimat yang negatif ada di pilihan jawaban D. Walaupun tidak ada kata not, tetapi impossible merupakan kata yang berarti negatif, yaitu tidak mungkin. Jadi jawaban yang benar adalah D. Okay, that's all the materials about entering meaning in listening session. I hope you can get the point. Thank you very much. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.